Setiap 10 Muharram, kita sering melihat atau mendengar peringatan Asyura, hari duka bagi kaum Syiah. Banyak perdebatan muncul, bahkan penolakan karena Syiah kerap dianggap sesat atau ekstrim. 2013 menimpa ratusan keluarga dari Desa Karanggayam, Kecamatan Omben. Lembaga pemantau HAM Kontras menyebut pemerintah kabupaten aktif mendukung adanya persekusi penganut Syiah. Fenomena ini memunculkan satu pertanyaan. Bagaimana Syiah bisa masuk ke Indonesia? Bagian ini merupakan bagian pertama dari seri dinamika Syiah di Indonesia. Keberadaan Syiah di Indonesia adalah bagian dari sejarah yang sangat panjang. Ali Hachmi dalam bukunya menjelaskan bahwa Syiah sudah ada sejak awal masuknya Islam di Indonesia. Rombongan pedagang datang tidak hanya dengan membawa rempah dan kain, tapi juga ajaran Islam dengan berbagai mazhabnya termasuk Syiah. Salah satu titik awal tersebarnya Syiah di Indonesia sering dikaitkan dengan Aceh. Aceh menjadi pintu gerbang utama bagi masuknya berbagai ajaran Islam ke Nusantara. Bahkan, raja pertama kerajaan Samudra Pasai, Marah Silu, yang kemudian bergelar Malik al-Saleh, diyakini memeluk Islam dengan corak Syiah. Fakta ini menarik karena Samudra Pasai sering disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 selama ini diyakini sebagai kerajaan Islam pertama. Namun, dalam jurnal yang ditulis oleh Ade Aulia dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa kerajaan Pelak yang didirikan lebih awal pada abad ke-8. Kesultanan ini memiliki banyak warisan peninggalan yang sangat kuat nuansa kesyiahannya. Bahkan, Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah diyakini sebagai penganut Syiah. Mengapa mereka sampai ke Indonesia? Pada masa itu, para penguasa di Timur Tengah gencar memburu dan menghabisi keturunan Nabi Muhammad. Banyak dari mereka terpaksa melarikan diri dari tanah kelahiran. Salah satu tempat tujuan yang dianggap aman dan jauh dari konflik adalah Nusantara. Di masa kejayaannya, kesultanan ini juga dihuni oleh kaum Sunni. Pada awalnya tidak ada perselisihan, namun seiring berjalannya waktu, konflik mulai timbul dan kesultanan ini jatuh dalam konflik internal. Tercapainya perjanjian damai antara kedua belah pihak menjadi momen bersejarah yang mengakhiri perang saudara. Kerajaan Perlak terbagi menjadi dua wilayah berdasarkan mazhab. Perlak Baroh yang menganut Syiah dan Perlak Tunong yang menganut Sunni. Perjanjian ini ditandatangani pada 10 Muharram 353 Hijriah. Perjanjian ini memang berhasil membawa kedamaian, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kesultanan ini mendapat invasi dari Kerajaan Sriwijaya. Invasi Kerajaan Sriwijaya harus dihentikan karena ancaman yang datang dari dinasti Dharmawangsa. Serangan ini juga menyebabkan gugurnya Sultan Alauddin Sayyid Maulana Mahmud Shah dari kelompok Syiah. Akhirnya, kondisi memaksa kedua faksi di Perlak untuk bersatu kembali di bawah kepemimpinan Sultan Makhdum Alauddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat yang bermazhab Sunni. Dengan demikian, terungkap bahwa jejak Syiah di Indonesia, terutama di Aceh, sudah ada sejak awal kedatangan Islam dan menjadi bagian dari sejarah panjang Islam yang ada di Nusantara. Indonesia adalah negeri dengan mayoritas Muslim Sunni. Tapi, tahukah kalian, jauh sebelum kita mengenal ragam mazhab seperti sekarang, jejak budaya dan tradisi Syiah ternyata sudah mengakar dalam kehidupan Nusantara. Bukan hanya di Aceh, tetapi juga di berbagai pelosok negeri. Hamzah Al-Fansuri, sufi dari tanah Aceh yang hidup pada abad ke-16, memiliki pemikiran yang unik. Hamzah berpandangan bahwa semua alam semesta ini
hanyalah manifestasi dari wujud yang satu, yakni Tuhan. Pemikiran ini sejalan dengan filsafat mistik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh Syiah, khususnya Mullah Sadra. Pesisir barat Sumatera, tepatnya di Pariaman dan Bengkulu, setiap bulan Muharram memiliki sebuah ritual yang begitu memukau sekaligus syarat akan makna duka. Ritual tahunan ini berakar pada peringatan Asyura, hari di mana umat Syiah mengenang syahidnya Husain bin Ali dalam tragedi Karbala. Dalam ritual ini, masyarakat membuat replika keranda raksasa yang disebut tabut atau tabwi sebagai lambang jasad Husain bin Ali. Replika ini diarak dan diiringi alunan syair duka. Pada puncaknya, tabut ini dilarung ke laut atau sungai sebagai simbol kembalinya jasad suci ke hadapan Tuhan. Tidak hanya itu, budaya ziarah, bahkan penggunaan kubah pada makam-makam dan masjid juga identik dengan budaya Syiah yang memuliakan makam para imamnya. Adapun tradisi haul, peringatan syuro, kasidah, dan kenduri yang identik dengan budaya Syiah masuk melalui orang Persia. Menurut Agus Sunyoto, kata kenduri berasal dari bahasa Persia yang memiliki makna upacara makan bersama untuk mengenang Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Lantunan merdu Barzanji, sholawat, dan syair seperti Aji-Aji Limo juga menunjukkan hal serupa, yang pada bait-baitnya terdapat pujian kepada Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah, Hasan bin Ali, dan Husain bin Ali, sosok-sosok suci ahlul kisah. Aji-aji limo wujud manungsa linduwe ilmu sumber tulodo tindak lakune ato ing Allah manah niate tansah waskita manah niate tansah waskita. Kanjeng Muhammad Rasulillah Sayyidatun Nisa Siti Fatimah Sayyidina Ali karamallahu wajhah putra kekali Hasan lan Husain putra kekali Hasan lan Husain. Pengaruh Persia juga dapat dilihat pada berbagai nisan kuno di Nusantara. Banyak makam yang memiliki ukiran kaligrafi bercorak Persia. Di Aceh, pada nisan di Uleblang ditemukan frasa At-Tayyibat yang diduga berasal dari karya Sa'di Syirazi, penyair besar dari Persia. Tapi, tahukah kalian seperti apa kondisi Syiah di masa kolonial serta peran penting komunitas Arab Hadrami pada saat itu? Jangan lewatkan episode selanjutnya.